perlu mengisi kegiatan-kegiatan harian ya. Jadi diari kegiatan-kegiatan harian dari teman-teman sekalian. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah manfaatkan kesempatan dan pengalaman turun ke lapangan ini ya, walaupun beberapa saya lihat juga sudah mengikuti pengalaman KKN begitu. Nah, pengalaman magang ini saya kira juga penting nanti. Karena itu teman-teman harus memanfaatkan sebaik mungkin pengalaman hadir di tempat magang itu. Ya. Saya mengistilahkan magang ataupun KKN itu adalah miniatur dari ekspektasi dunia kerja yang akan kita hadapi di masa depan begitu. Karena itu penting nanti selain berinteraksi dengan DPL, dosen pembimbing lapangan, penting juga teman-teman untuk membangun adaptasi dan komunikasi dengan penanggung jawab mitra ya. Jadi di mana kita ditempatkan? Apakah kita ditempatkan di di tempat magang mitra ataupun magang mandiri. Jadi komunikasi itu penting nanti dibangun dengan sebaik-baiknya ya, dengan dosen kita ataupun ayah asuh atau ibu asuh tempat di mana kita magang. Saya kira magang jauh lebih singkat waktunya dibandingkan dengan KKN, sehingga teman-teman yang kebetulan sedang skripsi pun saat ini bisa menjalankan program magang ini sekaligus dengan penulisan tugas akhir begitu. Nah, kemudian juga pesan penting yang saya kira perlu sampaikan adalah teman-teman harus menjaga kedisiplinan baik di tempat magang mitra maupun di tempat magang mandiri ya. Jadi setiap pekerjaan yang diberikan atau tanggung jawab yang disampaikan kepada kita, maka jalanilah tanggung jawab pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Walaupun nanti teman-teman magang di Prodi Ilmu Hadis misalnya atau di LPSI misalnya, ketemu dengan saya atau ketemu dengan Pak Rahmadi ya, tetapi ketika pekerjaan itu disampaikan ya, maka teman-teman harus menanai atau menjalankan tanggung jawab yang diberikan itu dengan sedisiplin dan sebaik mungkin. Di samping tentu ini pesan kami, interaksi dengan mitra di tempat magang, apakah itu yang akan kita hadapi adalah anak-anak begitu ya. Seperti nanti teman-teman yang akan diterjunkan ke SMP Muhammadiyah 10, maka jagalah pergaulan kita, interaksi kita, ya, jangan sampai kita ya menunjukkan gejala-gejala yang tidak baik begitu. Ya, hadirlah di sekolah itu layaknya seorang guru ya, berhadapan dengan murid-muridnya ya. Jangan sampai pula nanti ada yang kita dengar jenengan menghadapi masalah ya, karena jujur kita pernah ada masalah juga ya, mahasiswa kita suka dengan anak-anak di bawah umur ya, dan lebih parah lagi ketika dia suka kepada anak-anak sesama jenis. Nah, ini na'udzubillahi min dzalik. Kami tidak menginginkan kejadian itu terjadi pada teman-teman yang mengikuti program magang ini. Kemudian juga perlu nanti menjaga ya selain sikap itu terhadap DPL, kemudian ayah ataupun ibu asuh di tempat magang, anak-anak yang mungkin akan kita hadapi, perlu juga menjaga penampilan ya, kerapian ya. Jangan sampailah terjadi teman-teman menganggap ini biasa saja begitu, tidak perlu dihadapi dengan serius, maka hadir di tempat magang mungkin belum mandi, belum gosok gigi,
berpenampilan acak-acakan. Nah, saya berharap teman-teman bisa menjaga image itu, ya, image masing-masing. Kalau yang masih tampilannya masih enggak karuan, ya, rambut masih seperti preman, saya dan kami semua berharap agar itu dirapikan, ya, rambutnya dirapikan, dipotong rapi, ya, kemudian tampil dengan pakaian yang ya selayaknya sebagai seorang pelajar Muslim begitu. Jangan tampil dengan urak-urakan atau tidak karuan begitu. Nah, kemudian yang terakhir saya kira yang paling penting dari pesan saya, dari arahan saya, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan masing-masing, karena teman-teman baik yang memilih magang mitra ataupun magang mandiri itu akan langsung berinteraksi dengan orang lain. Maka saya berharap ya teman-teman tetap menjaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua terjauh dari pandemi yang masih berlangsung saat ini. Saya kira itu Ustaz Niki yang bisa saya sampaikan, ya. Yes, Ustaz. Mulai dari Yes, Ustaz. mulai dari tempat tadi, kemudian waktu, ya, kemudian persiapan proposal dan laporan, kemudian pesan untuk memanfaatkan kesempatan magang ini sebaik-baiknya, kemudian yang terakhir agar selalu menjaga kesehatan. Saya kira begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian sebelum diterjunkan ke lokasi magang. Saya kembalikan ke Ustadz Niki. Yeah, terima kasih Ustaz. Ini saya pakai akun Prodi Ilmu Hadis, ya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Jannatul Husna PhD yang telah memberikan arahan dan juga motivasi kepada teman-teman sekalian yang akan diterjunkan di magang Prodi Ilmu Hadis, ya, yang tempat-tempatnya dan juga nama-nama siapa yang akan ditempatkan di mana begitu sudah di-share, ya, di grup. Silahkan nanti bisa dilihat. Kemudian ini sambil menunggu Ustadz Hasnan untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya lebih teknis, izinkan saya mungkin menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Jannah, ya. Teman-teman nanti akan diarahkan oleh DPL terutama untuk bagaimana menjalani magang ini dengan sebaik mungkin, gitu. Tentu dengan sebelumnya tadi sebagaimana Ustadz Jannah katakan, ya, jelaskan, teman-teman mengajukan proposal, ya, lalu apa yang akan dikerjakan di sana. Kemudian kalau memang dari mitra magangnya tersebut sudah punya job desk tersendiri yang harus dikerjakan oleh teman-teman itu apa begitu. Harapan saya selain teman-teman mengerjakan apa yang menjadi kewajiban itu, coba teman-teman sambil mencari pelajaran-pelajaran lain yang bisa diambil dari tempat magang teman-teman sekalian, ya. Misalkan mungkin ada yang ditempatkan di SMP Muhammadiyah 10, ya. Nah, di sana nanti teman-teman akan bertemu dengan anak-anak gitu, ya. Di samping teman-teman mengajari Iqra, baca Iqra begitu, tahfidz dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa yang teman-teman bisa ambil, ya, atau pelajari begitu. Ya, ini sekaligus teman-teman tentu belajar menjadi peneliti juga, ya, yang terjun langsung ke lapangan begitu. Mudah-mudahan itu menjadi bahan pembelajaran tersendiri. Yang ditempatkan di majelis tarjih misalkan nanti, ya. Nah, itu nanti ada tugas-tugas khususnya. Selain tugas-tugas itu, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran-pelajaran dan
mungkin hikmah-hikmah ya dari bapak-bapak atau ulama-ulama yang ada di majelis tarjih begitu, sehingga teman-teman tidak hanya sekedar murni mengerjakan tugas sebagai mahasiswa yang magang, tapi juga teman-teman bisa mendapatkan feedback ya dari tempat magang tersebut. Itu yang sesungguhnya harapan kami dari prodi ya. Jadi teman-teman tidak hanya berkontribusi, tapi setidaknya nanti juga mendapatkan sesuatu. Yang sesuatu itu bisa jadi nanti di kemudian hari akan bermanfaat dan mungkin menentukan masa depan teman-teman ya. Kita nggak tahu masa depannya nanti bagaimana teman-teman sekalian, tapi bisa jadi di tempat magang barangkali ya, meskipun tadi sudah diwanti-wanti oleh Sarjana ya, jangan macem-macem begitu, tapi siapa tahu nanti ketemu jodohnya di tempat magang ya. Itu kan itu itu hikmah dan apa rezeki ya kalau Amin, amin. jadi apa ya, selalu berhusnuzon kepada Allah gitu ya. Kalau ditempatkan di mana begitu, jangan kemudian nyari buruknya dulu, tapi paling tidak gali hikmahnya gitu ya. Apa yang bisa kita ambil dari tempat yang kita tempati itu. Mungkin itu dari saya tambahannya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman magang itu tidak hanya murni mengerjakan apa yang dikerjakan, tapi mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran lain gitu. Nah, ini Ustadz Hasnan juga sudah hadir ya. Mungkin nanti kita minta juga kepada Ustadz Hasnan sebelum menjelaskan hal-hal yang lebih teknis, lebih detail, kita juga minta ke Ustadz Hasnan untuk ya semacam memberikan motivasi dan juga wejangan juga kepada teman-teman sekalian. Ustadz Hasnan, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Halo Mas Hasnan. Halo, Tes. Waalaikumsalam. Oke, suaranya agak kecil ya Mas ya? Tes. Ah, sip. Oke, Kedengeran nggak? sudah siap ya Mas ya? Saya persilahkan kepada Mas Hasnan untuk menyampaikan mungkin wejangan dulu begitu Mas, sebelum nanti masuk ke hal-hal yang lebih teknis gitu. Silakan Mas Hasnan. Jangan. Iya, sebagai dosen, sebagai apa namanya orang tua yang mau berangkat studi ke luar negeri ya, barangkali nanti teman-teman di sini bisa termotivasi begitu. Monggo Mas, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah kepada kita bersama. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustadz Jannatul Husna PhD, yang saya hormati Ustadz Niki Alma MUs, dan juga yang saya banggakan seluruh mahasiswa yang mengambil ya mata kuliah magang. Alhamdulillah siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat ya. Ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan selain hal teknis ya terkait dengan proposal dan juga laporan pertanggungjawaban. Yang pertama mungkin sudah disampaikan Ustaz Jana ataupun belum, saya mohon maaf kalau nanti mengulang ya. Yang pertama persiapkan diri kalian ya baik secara mental ataupun teori ya tentunya ya, dan disesuaikan dengan di mana kalian akan magang. Nah, harapannya di lokasi magang tidak hanya memberikan manfaat ya bagi tempat magang kita, tapi juga sebaliknya kita mendapatkan feedback yang baik, minimal ya mengupgrade kemampuan kita dalam bersosialisasi, kemampuan kita dalam berkomunikasi ya minimal itulah yang bisa kita dapatkan feedback dari magang. Yang kedua, karena kita akan diterjunkan ya atau teman-teman mahasiswa akan masuk ke wilayah orang luar ya, orang luar UAD ya,
maka perlu ditampilkan citra baik, ya. Bukan karena hanya pencitraan, tapi memang itulah menjadi karakter atau kepribadian ya mahasiswa ilmu hadis khususnya, dan juga mahasiswa UAD ya pada umumnya. Kemudian yang ketiga, bolehlah tadi yang disampaikan Ustadz Niki ya, kalau ada motivasi ya ataupun atau bahasa lainnya modus-modus yang positif ya, kita katakan mencari jodoh ataupun lain sebagainya ya. Dan FVA juga saya mendapatkan jodoh di, kalau spesifik di KKN ya, bukan di magang, karena saya dulu kuliah tidak ada magang ya, di KKN saya dapat jodoh di sana ya. Tapi itu mungkin motivasi-motivasi yang sekunder ya. Yang primer adalah kita memberikan manfaat ya, dan juga kita harapannya mendapatkan feedback, akan semakin baik komunikasi kita, akan semakin baik sosial kita. Begitu. Mungkin yang terakhir ya, terkait di luar teknis ya. Saya mohon maaf tidak akan bisa mendampingi ya, karena saya memang bertanggung jawab sebagai koordinator mata kuliah magang ya, tapi tidak bisa kemudian nanti akan memantau sampai akhir. Oleh karena itu nanti teman-teman mahasiswa diperhatikan kembali satu kelompok dengan siapa, kemudian dosen pendamping lapangannya siapa ya. Jadi nanti alur koordinasinya atau alur komunikasinya dengan prodi langsung ke DPL-nya masing-masing. Jadi mungkin bukan ke Ustadz Janah ya selaku Kaprodi, tapi ke dosen pendamping lapangannya masing-masing, juga termasuk Ustadz Diki yang menjadi dosen pendamping lapangan. Begitu. Ya, semoga termotivasi ya. Kalau tidak termotivasi ya tidak menjadi masalah. Gitu. Oke, kita akan masuk ke ini. Ketika sosialisasi ya, pernah saya sampaikan ada 4 kewajiban mahasiswa yang mengambil mata kuliah magang. Yang pertama adalah membuat proposal program kerja, rencana program kerja. Yang kedua adalah mengisi form progres harian, kemudian membuat laporan pertanggungjawaban, kemudian yang terakhir adalah ujian lisan. Nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 itu sifatnya adalah kolektif, ya. Artinya kelompok. Ya. Kalau yang satu kelompoknya 1 orang ya berarti 1 orang. Yang satu kelompoknya ada 4 atau 5 orang itu berarti menjadi tanggung jawab bersama. Nah, sedangkan yang nomor 2, lembar atau form progres harian itu menjadi kewajiban individu. Ya. Jadi saya harapannya ya, magang ini ya kalian mungkin lebih fokus kepada aktivitas magangnya. Ya, nanti di SMP Muhammadiyah 10, di Majelis Tarjih dan lain sebagainya. Dan nanti akan sangat saya coba sederhanakan ya proposal dan laporan pertanggungjawaban ini biar kalian tidak terlalu fokus kepada hal-hal administrasi seperti ini. Ya semoga tidak membebani nantinya ya. Nah, yang pertama adalah proposal rencana program kerja magang ilmu hadis ya. Formatnya sudah saya buat sederhana mungkin ya biar kalian tadi ya tidak terbebani. Ini halaman covernya. Ya, ada proposal rencana program kerja magang ilmu hadis. Kemudian titik-titik ini diisi tempat di mana kalian magang. Kalau SMP Muhammadiyah 10, tulis SMP Muhammadiyah 10. Kalau Majelis Tarjih, tulis Majelis Tarjih. Kalau kemudian yang mandiri, ada di, kemarin ada salah SMP ya, atau MTS di daerah Langsa ya, Aceh, bisa ditulis sesuai dengan tempatnya masing-masing. Itu. Kemudian ada logo UAD-nya, kemudian di bawahnya disusun oleh kelompok berapa, titik 2, kemudian diisi nama dan NIM anggota kelompok magangnya. Yang ada lebih dari 1 tulis semuanya, yang hanya 1 tulis 1 saja. Ya. Baik mandiri ataupun mitra. Kemudian ada dosen pendamping lapangan, ya, diisi nama dosen pendamping lapangan yang tertera di surat edaran yang sudah di-share di grup ya. Kemudian ini Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta 2021. Kemudian di halaman kedua ada kata pengantar. Ya kurang lebih kata pengantar seperti umumnya ya.
uh, memanjatkan puja dan puji ya atas kehadirat Allah, salawat, kemudian ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang terlibat ya dalam pembuatan atau yang bersinggungan langsung dengan magang kalian. Ya. Itu. Nah, ini, jadi itu catatan saya seperti yang di atas itu catatan-catatan. Berarti kata pengantar dan ucapan terima kasih bisa disesuaikan dari penyusun. Ya. Penyusun itu ke kalian mahasiswa magang. Kemudian halaman selanjutnya ada lembar pengesahan ya sebagai bentuk legalisasi ya diterimanya proposal ini. Nanti cantumkan lembar pengesahan ini yang di dalamnya ada tanda tangan. Nanti ini akan diisi oleh tanda tangan ya anggota kelompok, ya, nama, NIM dan juga dosen pendamping lapangannya. Untuk yang mitra ya mitra yang di DIY berarti ya tanda tangan basah ya, yang untuk pendamping lapangan. Untuk yang mitra di luar DIY ya silakan minta scan-nya saja ya. Tidak apa-apa scan ya. Kemudian daftar isi ya, setelah kata pengantar, lembar pengesahan, kemudian ada daftar isi ya. Jadi ini halaman judul, kata pengantar, lembar pengesahan, daftar isi. Setidaknya hanya terdiri dari 4 bab saja ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum lokasi ya, ada gambaran umum lokasi, ada identifikasi masalah. Bab 3-nya program kerja. Ya, subbabnya ada bentuk-bentuk program kerja dan juga tujuan program kerja. Bab 4-nya adalah penutup. Jadi terdiri dari 4 bab saja. Bab 1 pendahuluan ya. Garis besarnya ya, pendahuluan ini adalah latar belakang ya dilakukannya magang ya. Secara umum ya artinya magang dalam tingkat univ kenapa dilakukan dan juga di lokasi tempat kalian magang ya. Jadi diisi latar belakang kenapa melakukan magang, baik latar belakang magang secara umum dan latar belakang magang secara khusus di tempat magang yang dipilih. Ya kurang lebih 1-2 halaman saja ya. Kemudian bab 2-nya gambaran umum ya. Gambaran umum lokasi. Yang pertama kalian setidaknya mencantumkan foto dari lokasi tempat kalian magang. Jadi saya contohkan saja ya, kampus UAD ya. Kemudian poin 1 letak geografis lokasi ya, menjelaskan secara detail tentang lokasi tempat magang yang dipilih. Misalkan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah ya. Itu berada di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Jalan Kauman ya, kalau Tarjih ya. Di Kauman ya, kemudian berada di ruangan apa dan seterusnya. Kalian explore saja ya, kreatif kalian saja untuk menjelaskan itu. Kemudian ada struktur pengurus ya. Jadi kalau sekolah tentu jelas ya, kepala sekolah dan turunannya. Kalau kemudian prodi ya, kalau di prodi di LPSI ya dicantumkan saja. Nah ini dalam bentuk bagan ya. Jadi langsung saja strukturnya bagaimana dalam bentuk bagan. Kemudian sub 3 ada jumlah guru dan jumlah murid kalau di sekolah, kalau misalkan di pondok disesuaikan, kalau di masjid berapa jumlah takmirnya disesuaikan di semuanya. Ya. Intinya adalah menjelaskan sekiranya berapa tenaga yang dimiliki oleh lembaga mitra tersebut dan sarana yang dimiliki, ya fasilitas yang dimiliki oleh tempat magang. Ya. Kemudian poin B, ya identifikasi masalah, menyampaikan dan menjelaskan secara deskriptif masalah atau suatu hal yang ingin dicapai di tempat magang, baik dalam bidang agama, bidang pendidikan, bidang lingkungan dan kesehatan, atau bidang sosial kemasyarakatan. Jadi selain di sekolah, di Ponpes, ya, itu kan job desk-nya kita kembalikan ke tempat lembaga mitra ataupun lembaga magang yang mandiri, ya. Oleh karena itu, ya, kenapa proposal ini dikumpulkan paling lambat di seminggu kemudian, ya, 6 hari, dikumpulkan ke
ke DPL ya, agar kalian memiliki waktu untuk berdialog ya dengan lembaga mitra kalian ya, tempat magang kalian. Apa yang dibutuhkan oleh mereka. Kalau sekolah, pondok, masjid ya, itu kan job desk utamanya adalah tahfiz dan juga tahsin. Tapi di luar dua hal itu, apa yang dibutuhkan oleh lembaga mitra? Itu kalian bisa memanfaatkan waktu itu untuk berdialog dengan lembaga mitra. Ya. Nah, ini kurang lebih 4-5 halaman saja, ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan realita di lokasi magang. Kemudian bab 3 adalah bentuk-bentuk program kerjanya dalam bentuk tabel saja, ya, biar tidak terlalu jelimet ya. Ada nama kegiatan, ya. Ini contoh saja pengelolaan perpustakaan sekolah, pendampingan JUS 30, pendampingan kelompok belajar, kemudian pelaksananya siapa, ya, sasarannya siapa, kemudian jenis kegiatannya, apakah ini harian, kalau harian diberi tanda centang, kalau ini kegiatan ya hanya 1 kali saja dalam seminggu atau 1 kali dalam periode kalian magang, centang di sini. Kemudian durasinya berapa lama ya, dalam hitungan jam ya. Nah, kemudian yang dalam bentuk tabel ini dijabarkan secara deskriptif ya, terkait dengan tujuan. Mungkin bisa sambil di-share Mas Hasnan, share screen. Loh, sudah Mas Ustaz. Yang lain kelihatan enggak? Kalau di saya belum kelihatan. Belum Ustaz, belum ada. Belum ya? Belum Ustaz. Belum dari lihat. kapan ya? Makanya saya juga Waduh. apa di tempat saya aja ini yang nggak kelihatan gitu kan. Hilang dari kapan? Sama Ustaz. Belum muncul sama sekali Dari dari awal. Ustaz. Dari awal Ustaz. Dari awal. Kali Mas. Dari awal hilangnya? Ada bukan hilang. Iya. Iya Ustaz. Sekarang muncul. Nah, sekarang baru muncul ini. Baru muncul. Baru bilang. Baru muncul Ustaz. Duh, sampai ngulang dari awal berarti ya? Aduh. Ya udah, sekilas saja lah ya. Ini covernya, kelihatan ya? Kelihatan? Serius? Lihat Ustaz. Oke, ini Iya covernya. Ustaz. Serius Ustaz. Ya, ini covernya, proposal rencana program kerja magang ilmu hadis. Ya? Ya, ini covernya ya, proposal rencana program kerja magang ilmu hadis. Titik-titiknya diisi tempat magang sudah, kemudian disusun oleh kelompok berapa, titik 2. Kalau sendiri, tulis sendiri dengan NIM-nya. Kalau ada anggota kelompoknya, tulis semuanya dengan NIM-nya. Kemudian dosen pendamping lapangan, ya, ditulis di sana nama dosen pendamping lapangannya, lengkap dengan gelarnya. Ya. Kemudian kata pengantar, ya, puja-puji atas hadirat Allah, salawat, kemudian ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang akan bersinggungan dengan magang kalian. Kemudian ini lembar pengesahan ya. Kalau kalian ada 1 mahasiswa, nanti dihilangkan saja kolomnya. Kalau ada 4 atau 5, tambahkan saja, ya, disesuaikan. Nah, ini menyetujuinya dosen pendamping lapangan. Kalau mandiri, berarti di luar DIY, cukup scan saja dari dosen pendamping lapangan. Tetapi kalau mitra dan juga mandiri yang di DIY kalau ada, harus tanda tangan basah. Ya. Kemudian ini daftar isi, ya, ada halaman judul, kata pengantar, lembar pengesahan, dan daftar isi. Kemudian terdiri dari 4 bab saja, ya. Pendahuluan, bab 2 adalah gambaran umum lokasi, bab 3 program kerja, dan bab 4 adalah penutup. Ya. Bab 1 terdiri dari pendahuluan, ya. Kurang lebih intinya adalah diisi latar belakang kenapa melakukan magang, ya, baik latar belakang secara umum dan latar belakang secara khusus di tempat magang yang kalian pilih, ya, atau ditempatkan. Sekiranya 1-2 halaman saja. Kemudian bab 2 adalah gambaran umum, ya. Subbab pertama gambaran umum lokasi, ya.
cantumkan fotonya. Kalau SMP Muhammadiyah 10, cantumkan fotonya. Kalau Majelis Tarjih, cantumkan gedungnya ya di Jalan Ahmad Dahlan ya. Kalau prodi, gambar ruangannya dan seterusnya. Yang bisa mewakili ya dari lokasi tempat magang. Ya. Kemudian subbab 1 ya ada letak geografis lokasi, berada di manakah, ya provinsi mana, alamatnya mana, lebih detail dijelaskan. Kemudian struktur pengurus dicantumkan dalam bentuk bagan ya, biar kemudian mudah dilihat dan dibaca ya oleh DPL. Ya. Kalau sekolah ada struktur pengurusan sekolah, kalau majelis struktur pengurusan majelis dan seterusnya. Kemudian poin 3 ada jumlah guru dan jumlah murid. Misalkan di Ponpes ya disesuaikan berapa ustadznya. Kalau kemudian di majelis ya berapa jumlah anggota ya strukturalnya dan seterusnya. Kemudian sarana yang dimiliki ya apa saja yang dimiliki fasilitas ya dalam bentuk gedung ya ataupun tempat-tempat lainnya. Ya. Kemudian poin B identifikasi masalah ya. Jadi selain sekolah ya ponpes masjid itu kan job desk-nya di luar tahfiz dan tahsin ya. Nah sekiranya di tempat-tempat magang kalian ya di luar itu apa yang menjadi kendala di sana ya, ada kendala, ada masalah, baru kemudian nanti akan diterjemahkan menjadi sebuah program kerja. Misalkan di LPSI ya, masalah di sana kurangnya arsip ya, arsip dalam bentuk bahasa Indonesia yang bisa dibaca oleh penerjemahan atau melakukan misalkan kalau dalam bentuk audio ditranskrip dan seterusnya. Ya. Jadi berangkatnya dari itu, identifikasi masalah. Sekiranya bab 2 ini 4-5 halaman saja. Bab 3, program kerja. Ya. Jadi setelah tadi mengidentifikasi masalah di tempat magang kalian, maka terjemah ini dalam bentuk tabel saja. Ya, ada nomor, ada nama kegiatan, ya, ada pelaksana, ada sasaran, ada jenis kegiatan, ada durasi. Nama kegiatan, apa bentuknya? Ya. Ini saya ambil contoh saja pengelolaan perpustakaan sekolah. Pelaksananya siapa PIC-nya, ya, ataupun pelaksana secara umumnya boleh tuliskan di sana. Sasarannya, ya, di sekolah. Kemudian jenis kegiatannya, apakah ini harian atau satu kali saja? Ya, ini cukup dicentang. Kemudian durasinya berapa lama? Dan seterusnya di bawah ada poin 2, ada poin 3, dan poin nanti ya tergantung pembacaan kalian di tempat magang. Kemudian kegiatan-kegiatan itu, program-program kerja itu, ya kalian jabarkan secara deskriptif ya tujuan dan manfaat yang akan diterima oleh sasaran ya atau tempat magang kalian. Itu bab 3. Nah terakhir bab 4 adalah penutup. Nah, jadi cukup singkat. Proposal rencana program kerja magang ilmu hadis ini. Sekiranya kalau bab 1-nya saja 2, bab 3-nya saja bab 2-nya 45 ya kurang 15. Gitu. Ada pertanyaan untuk format proposal magang? Kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan ke laporan pertanggungjawaban. Ada yang ingin bertanya terkait dengan format proposal magang atau nanti dirapel dengan laporan pertanggungjawaban? Oke, saya rapel saja ya. Kemudian selanjutnya laporan pertanggungjawaban ya. Ya, kurang lebih sama ya formatnya, hanya menambahkan tentu ini ya juga merubah redaksi ya yang terkait dengan awal ya, misalkan merencanakan diganti dengan laporan pertanggungjawaban.
disesuaikan saja. Kurang lebih sama bab. Ya. Nah, bedanya di sini satu ya, perbedaan pertama di lembar pengesahan ada pihak lembaga mitranya. Ya, ada pihak lembaga mitranya. Satu perbedaannya. Perbedaan kedua, ya, ada bab tambahan, yaitu bab realisasi program kerja. Jadi gambaran kalian pendahuluan tidak perlu dirubah, maksudnya tidak perlu dirubah secara signifikan, tinggal berubah redaksi saja, yang awalnya rencana menjadi laporan, kemudian gambaran umumnya tidak perlu dirubah, sesuai dengan proposal tadi yang di awal, program kerja juga tidak perlu dirubah. Nah, kalian cukup menambahkan bab 4, yaitu realisasi program kerja. Ya, oleh karena itu saya langsung ke bab 4 ya. Saya masuk ke bab 4. Nah, realisasi program kerja bentuknya tabel saja ya, biar mudah dibaca dan enak dilihat. Terdiri dari ini ya, nomor, kemudian nama kegiatan, pelaksana siapa ya, apakah kolektif atau individu. Jika kegiatan yang sama tetapi dikerjakan secara individu, misalkan satu kelompok ini ya, SMP Muhammadiyah 10 kan ada 5 orang, sama-sama mengajar nih, tahfiz ya, maka tulis, kalau ada 5 anggota ya berarti ya, ada 5 tabel yang kegiatan yang sama, yaitu mengajar tahfizul Quran ya. Kemudian yang berbeda adalah pelaksananya, nama pelaksananya ya. Jadi nama kegiatannya sama, tahfizul Quran, tapi pelaksananya adalah nama kalian masing-masing dari anggota kelompok. Kalau ada 5 berarti ada 5 nama kegiatan yang sama, tapi berbeda pelaksana individunya. Kemudian detail kegiatannya ya, menjelaskan detailnya ya, detail dari, nanti saya tunjukkan contohnya di bawah. Ya, jadi menjelaskan detail secara teknis. Kemudian materinya ya, menjelaskan materi apa saja yang diberikan kepada sasaran kegiatan, waktunya diisi hari, tanggal, bulan, tahun, jam mulai atau jam selesai, kemudian catatannya apa yang menjadi kendala ketika melakukan kegiatan tersebut. Nah, clue-nya jika kegiatan ini dilakukan hanya event ya, satu kali dalam satu periode magang atau mungkin satu kali seminggu ya, maka materinya detailnya di tabel ini, waktunya detailnya di tabel ini. Tetapi kalau kegiatannya daily seperti mengajar Quran, tahsinul Quran ya, kalian cukup tuliskan ya, materi terlampir, kemudian waktunya terlampir. Maksudnya terlampir apa? Nah, ini masuk kepada form progres harian yang tadi kewajiban nomor 2 ya. Nah, ini ya. Jadi masing-masing individu mendapatkan atau memiliki laporan harian magang ya. Diisi ya, nomor, waktu, ya, kegiatan, materi, jumlah peserta, paraf di tiap harinya. Kalau nggak ada kegiatan di hari itu nggak masalah, tapi tuliskan waktunya, tinggal ditulis kegiatan ini di strip dan seterusnya. Jadi ini yang penting kalian isi, kurang lebih contohnya kalau kalian dulu pernah mengalami ya di aliyah, di pondok, ataupun di SD ya, ada laporan, apa kalau Ramadan itu, buku Ramadan ya. Nah, walaupun kalian nanti tidak tarawih ataupun tarawih, kalian tetap isi. Ya, kalau kalian tarawih berarti isi siapa penceramahnya, siapa apa materinya. Kalau tidak mengisi ya sudah dikosongkan saja di strip. Nah, jadi nanti yang di atas tadi bab 4, kalau kegiatannya adalah harian, kalian cukup tuliskan saja nama kegiatannya satu kali, pelaksananya siapa, nanti untuk materinya waktunya terlampir. Jadi nanti kalian lampirkan progres harian kalian. Kalau ada satu kelompok ada 5 orang, maka kalian cantumkan ya bentuk PDF-nya atau JPEG-nya di laporan pertanggungjawaban di bagian lampiran. Jadi kalian tidak perlu mengulang di bab 4-nya. Tapi kalau sifatnya adalah kegiatan event ya, kalian jelaskan detail di bagian tabel bab 4 ini. Ya, seperti pengelolaan perpustakaan sekolah,
yang melaksanakan adalah kolektif kelompok 10. Detail kegiatannya adalah memberikan label pada buku-buku yang dimiliki oleh perpustakaan sesuai dengan tema dan abjad ya. Materi tentu tidak ada. Kemudian waktunya adalah Sabtu 18 September 2021 jam 1 jam 2. Kemudian kendalanya atau catatannya, cukup menghabiskan waktu karena terdapat beberapa buku yang terlepas antara cover dan isi, maka perlu memperbaiki buku sebelum memberi label. Ya, nanti kurang lebih kalian bisa perhatikan kembali, soal ini akan saya sharekan. Kemudian bab 5 adalah penutup. Kemudian setelah bab 5 kalian cantumkan dokumentasi ya. Dan sekiranya mewakili kegiatan-kegiatan ataupun program kerja yang kalian laksanakan secara selama magang itu berlangsung. Ya, kalau mengajar ya kalian lampirkan foto kalian mengajar ataupun murid-muridnya ya, yang bisa mewakili program kerja kalian ketika magang. Kemudian lampiran tadi ya kalian cantumkan progres harian kalian di sini. Kemudian kalau ada sertifikat ketika melaksanakan webinar misalkan atau seminar ataupun hal-hal lainnya bisa dicantumkan di bagian lampiran. Oke, begitu ya. Jadi secara umum ya penilaian yang dilakukan selama magang pertama adalah dari bentuk administrasi, yaitu adalah proposal rencana program kerja, dari laporan pertanggungjawaban, dari form progres harian, itu secara administrasi dibaca oleh DPL. Dan kemudian kedua penilaiannya adalah dari tinjauan pihak lembaga mitra. Nanti ada formulir sendiri yang diperuntukkan bagi DPL. Ya, apakah ketika di tempat magang sesuai dengan job desk-nya atau kadang malah tidak hadir ya ataupun seterusnya. Nanti akan ada laporan dari lembaga mitra. Ya. Begitu ya, semoga saya rasa ini ya tidak membebani ya. Dan tadi saya sudah cobalah bagaimana ini mudah diaplikasikan oleh mahasiswa sekalian. Jadi biar fokusnya itu ke magangnya, tidak hanya administrasi. Begitu, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustadz Niki. Baik, terima kasih Ustadz Hasnan atas presentasinya tadi. Silahkan, mungkin ini saya yakin banyak yang mungkin mau bertanya begitu ya. Tadi juga sudah ada yang mulai japri begitu, tapi saya minta untuk menyampaikan di forum ini agar teman-teman yang lain juga tahu ya. Barangkali mungkin punya permasalahan yang sama. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Bisa raise hand atau mungkin langsung membuka mic. Oh ya, ini nanti di-share ya, Ustadz Hasnan ya? Contoh-contoh laporan tadi atau bagaimana, Ustadz? Ya, Ustadz, nanti saya share di grup. Oke. Ada? Silakan teman-teman. Mas Fatoni, silakan Mas Fatoni. Ini sudah raise hand. Setelah ini coba Mas Assalam ya mau tanya ya. Oh, nanti setelah Mas Fatoni ya. Silakan Mas Fatoni. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Yang mau saya tanyakan gini Ustadz Hasnan, saya ini kan termasuk yang magang mandiri di luar DIY. Itu untuk waktu magangnya itu apakah saya setiap hari, karena kan kalau sekolah itu kan nyata 1 minggu pasti masuk Senin sampai Sabtu. Itu untuk waktu magangnya apakah setiap hari mengikuti waktu sekolah itu ataukah mengikuti ketentuan daripada pihak sekolah? Misalkan kata pihak sekolah nanti untuk jenengan magangnya Senin sampai hari Rabu saja, atau katakanlah dalam seminggu hanya 3 hari, atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya, baik. Jadi pakemnya kalian magang selama 25 hari ya, 25 hari. Terkait dengan hari aktifnya itu dikembalikan kepada lembaga mitra, lembaga magang mitra ataupun lembaga magang mandiri ya.
Karena tadi saya sampaikan di progres harian itu kan, walaupun kalian melaksanakan sesuatu ataupun tidak melaksanakan sesuatu, ya itu dihitung harinya berlalu. Ya. Jadi bukan kalian 3 hari dalam seminggu dihitung magangnya 3 hari, tidak seperti itu. Ya. Jadi maka untuk mendapatkan maksimal ya dalam kegiatan kalian di magang, ketika diamanahkan hanya 3 hari, maka di hari selanjutnya kalian bisa memberikan tawaran-tawaran kepada lembaga mitra yang sekiranya untuk mengisi hari-hari itu. Jadi secara umum 25 hari aktif, ya, sekalipun tidak diberikan kegiatan oleh lembaga magang mitra ataupun magang mandiri, ya laporkan apa adanya di form progres harian. Ya. Itu yang nanti akan dinilai oleh DPL. Begitu? Apakah menjawab? Ya, makasih Ustaz. Ya, Oke, terima sama-sama. kasih Mas Asran. Selanjutnya tadi Mas Assalam Pacai mau jadi bertanya, Mas? Silakan. Assalamualaikum Ustadz dan teman-teman semua. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang itu, apa namanya, waktu mulai the time of beginning of apa namanya, magang ya. Ada lagi? Salam. Ya itu Ustadz, seperti jam berapa kita harus berangkat dan hari apa kita harus di sana, dan pakaian itu tetap pakaian, bisa pakai jubah atau apa seperti itu, atau tetap pakaian dari khusus dari UAD atau gimana? Oke, baik. Saya paham. Jadi untuk penempatannya, kemarin sudah saya diskusikan dengan Ustadz Niki juga, dengan Ustadz Jannah, nanti di hari Rabu, insya Allah tanggal 22 ya, tanggal 22 akan dilakukan seremonial penempatan secara offline. Nanti akan kami undang pihak lembaga magang mitra dan juga lembaga magang mandiri untuk hadir di forum itu untuk melepaskan teman-teman sekalian ke tempat masing-masing magang. Itu hari Rabu tanggal 22 September. Ya. Belum kami kabari secara resmi di dalam bentuk surat ya, tapi secara lisan hari ini kami sampaikan di tanggal 22. Kemudian secara atribut ya, tadi saya katakan tidak memberatkan bagaimana kalian yang bisa diterima di lokasi magang, yang berpakaian rapi, yang berpakaian sopan, gunakanlah itu. Ya. Jadi tidak ada keharusan untuk menggunakan atribut Universitas Ahmad Dahlan Jas Orange. Begitu. Ada yang terlewat? Assalam? Alhamdulillah Ustaz. Sudah ya? Alhamdulillah ya. Oke. Insyaallah. Terima kasih banyak Ustaz. Oke, terima kasih Mas Hasnan dan Mas Assalam. Silakan, ada yang lain? Teman-teman yang mau bertanya lagi? Sudah cukup jelas ya? Kalau ada, silakan Mas Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Ya, izin bertanya Ustadz. Ini saya mau menanyakan tentang tugas individu. Itu saya masih kurang paham. Maksud tugas individu di sini tugas yang kita buat atau tugas yang memang ditugaskan dari mitra itu sendiri, Ustadz? Yang diisi tadi. Terima kasih. Ya, jadi secara job desk yang berada di sekolah, ponpes, masjid, kemudian panti, job desk pokoknya adalah mengajar tahfidz dan juga mengajar tahsin. Nah, di luar itu disesuaikan dengan request ya dari lembaga magang mitra apa yang dibutuhkan. Nah, terkait dengan pelaksanaannya ya, apakah itu individu ataupun kolektif ya, laporannya di form tadi ya. Baik, saya share saja ya biar enak. Ya, pastikan dalam satu kelompok itu ada yang
tidak mengerjakan kegiatan yang sama, ya. Tapi karena kalian satu kelompok, laporan pertanggungjawabannya adalah kolektif, ya. Oleh karena itu dicantumkan semuanya, ya, nama kegiatan. Misalkan kalau kalian di LPSI nanti kalian akan diminta untuk mentranskrip sebuah video, ya, video kajian, ya. Kan tidak menutup kemungkinan yang diberikan tugas itu adalah mahasiswa A misalkan, ya. Maka dalam laporan pertanggungjawaban, nama kegiatan adalah transkrip video, pelaksananya adalah individu, artinya cantumkan nama dengan NIM-nya, ya. Kemudian detail kegiatan dan seterusnya. Nah, berbeda dengan kegiatan yang sifatnya dikerjakan bersama, misalkan kalau dalam majelis tarjih, saya ambil contoh ya, dalam pelaksanaan pengajian rutin tarjih, ya, itu bisa jadi diberikan amanah kepada satu kelompok, ya, artinya dikerjakan secara kolektif. Ya. Jadi tidak pasti, ya, tidak pasti dari lembaga mitra itu diberikan satu kelompok ataupun individu. Jadi tolak ukurnya pelaksananya siapa, ya, individu atau kelompok, ya, yang mengerjakan siapa. Jadi itu tolak ukurnya. Baik itu inisiatif pribadi ataupun diberikan oleh lembaga magang, baik mitra ataupun mandiri. Jadi begitu tolak ukurnya. Apakah menjawab? Ya, Ustaz. Insyaallah. Bisa di mana lokasi? Saya di Jogja, Ustaz. Bukan, maksudnya tempat magangnya? Di Pusat Tarjih. Pusat tarjih, ya. Nanti pusat tarjih itu terkait dengan ini ya, mungkin tahris ya dan sejenisnya. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana Ustadz Niki? Sudah. Ini mohon maaf sambil membuka link rapat yang jam 2 dengan dosen pembimbing lapangan ya. Oke, ada yang lain lagi? Mungkin kita cukupkan dulu kalau tidak ada. Kalau sudah tidak ada dan mungkin ada lagi, silakan. Satu lagi. Nanti kalau sudah tidak ada lagi kita cukupkan, dan kalau ada yang mau bertanya lagi di grup. Sudah ya? Oh, Mbak Julpa, silahkan Mbak Julpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, nah ini kan ada pelaksanaannya tuh kolektif individu, nah tadi kan sudah Ustadz jelaskan. Tapi yang saya tanyakan itu apakah ada jam maksimal, misalnya per individu tuh harus maksimal mengerjakan 5 atau berapa kegiatan atau tidak gitu, Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau sesuai dengan SKS, ya, sebenarnya 25 hari itu jam kegiatan kalian 7 jam 1 hari. Ya. Tapi kemarin ketika kami membahas secara internal, sepertinya kok tidak mungkin ya mengajar Quran, mengajar tahsin, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya itu dilakukan dalam 7 jam 1 harinya. Ya. Oleh karena itu, sementara ini, ya, karena kita di masa transisi antara mubalik hijrah ke magang, ya, tidak ada batasan ya, tidak ada minimal ataupun maksimal dalam kegiatan magang kalian ya. Oleh karena itu dalam laporan realisasi program kerja ataupun form progres harian kalian tuliskan apa adanya ya. Di awal tadi yang saya katakan ya, ini adalah apa ya, kalian konsennya terhadap magang kalian saja ya di lokasi ya. Dalam proses ya pembuatan proposal program kerja ataupun laporan pertanggungjawaban dibuat apa ya, dibuat bukan sebagai momok lah, bukan sebagai beban ya. Begitu. Apakah menjawab? Menjawab Ustaz, terima kasih. Jadi tidak harus apakah 5 kegiatan, apakah 30 atau 25 hari full dengan kegiatan dan sebagainya. Begitu. Ada lagi?
Ada lagi teman-teman? Generasi berapa dulu? Insya Allah lancar, insya Allah lancar. Oke, mudah-mudahan nanti lancar semua ya. Nanti di tanggal 22 kita akan mengundang para mitra ya, mitra magang baik yang kerjasama sudah MOU dan juga yang mandiri ya, nanti akan dikirimi surat oleh fakultas begitu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan dulu ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan nanti semuanya lancar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sama-sama. Ustaz Hasnan dan Ustaz Jannah ditunggu di room satunya guys. Siap, insyaallah. Ya, bukan anunya, kalau pemakaian terus pakai gamenya